Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita horor kali ini akan berkisah tentang istri yang ditinggal tugas oleh suaminya pergi ke luar kota. Dan ketika suami sedang bertugas, terjadilah hal-hal mistis di luar nalar manusia. Apakah gerangan yang terjadi dengan sang istri ini? Simak cerita selengkapnya, sebuah kisah misteri yang berjudul Janin yang dikandung istriku ternyata janin genderuwo. Cerita ini murni kisah nyata, tapi memang tidak sempat viral di sini. Di Jogja, short story kejadian ini berlangsung. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu, pasangan suami istri, Surti dan Tejo. Sang suami masih aktif bekerja sebagai angkatan darat. Waktu itu Tejo dan kelompoknya hampir satu kompi lebih mendapat surat tugas dinas di timur selama 1 tahun. Lumayan lama untuk meninggalkan Surti sendirian di rumah. Kebetulan mereka masih menanti sosok anak yang selama ini belum dianugerahi, tapi tetap sabar untuk menjalani kehidupannya. Pagi itu, hari di mana Tejo harus berpamitan dengan istrinya untuk sementara waktu. Isak tangis Surti membuat air mata Tejo tak kuasa untuk meneteskan. "Bu, bapak mangkat sik yo. Ibu jaga omah. Bapak golek rezeki sik. Nek eneng opo-opo, ojo lali ngabari bapak yo. Apa njaluk tanggo teparo," ucap Tejo sebelum meninggalkan Surti. "Bu, bapak berangkat dulu. Ibu jaga rumah. Bapak nyari rezeki dulu. Kalau ada apa-apa jangan lupa ngabari bapak atau minta tolong tetangga sekitar." "Iya pak, jogo awake ning kono yo pak. Ibu ning omah nunggu bapak," jawab Surti sembari mengusap air matanya. "Iya pak, jaga diri di sana. Ibu di rumah nunggu bapak pulang." Setelah berpamitan, Tejo mulai menyalakan motor dinasnya dan segera berangkat ke tempat ia bekerja. Tejo akhirnya sudah sampai di tempat ia ditugaskan. Hari setelah keberangkatannya Tejo, belum ada kejadian aneh. Surti seperti biasa beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Tapi malam itu, saat Surti sedang merebahkan badannya di kamar, terdengar dari luar seorang mengetok pintu. Tok tok tok. Surti yang masih terjaga akhirnya segera berjalan ke depan untuk membukakan pintu. Tak disangka Surti kaget akan kehadiran orang yang ada di depannya. Tejo pulang dengan masih berseragam komplit beserta tas gendongnya. "Loh pak, kau wis mulai? Rasito dinas po?" ucap Surti kaget. "Kok sudah pulang? Gak jadi pergi dinas?" "Aku melipir Bali bu, kangen karo ibu," jawab Tejo seperti biasa. Ia kalau bermanja dengan Surti. "Aku sengaja pulang, kangen sama ibu." Surti yang mendengar ucapan Tejo terkesan menggombal dan mempersilahkan suaminya masuk dan segera pergi ke belakang untuk membuatkan minuman. Tejo segera masuk ke kamar, lantas mengganti pakaiannya. Aroma kopi tercium sangat sedap, membuat Tejo bergegas ke meja makan untuk menyeruputnya. "Bu, kopi ini kelegian. Rasa tinai gula. Gaweke meneh yo," ucap Tejo sembari duduk bersandar. "Kopinya kemanisan, gak usah dikasih gula. Buatkan lagi ya." Tak seperti biasanya suami Surti seperti itu, tapi Surti tak mau mengecewakan Tejo. Akhirnya dibuatkan lagi kopi yang dia mau. "Ki pak," ucap Surti sambil menyodorkan kopi barunya. "Ini pak." Sebelum diminum, Tejo mengendus aroma kopi itu dan suara seruputan terdengar aneh di telinga Surti. Kemudian mereka saling bercerita di meja makan dengan hidangan ala kadarnya. Tak terasa malam sudah larut. Surti menguap dan mengajak Tejo untuk segera istirahat. Malam itu adalah malam pertama kali Surti merasakan ada yang berbeda dengan Tejo, hingga membuat Surti terkejut.
Sebagai istri, Surti mempunyai kewajiban untuk suami yang jika ia memintanya. Tanpa saya sebut, terdengar suara adzan subuh berkumandang. Tejo sudah bangun dan segera bersiap berangkat bekerja. "Bu, Bapak mangkat kerja," ucap Tejo sembari melangkah keluar dan meninggalkan Surti dalam keadaan masih mengantuk. "Iya Pak, hati-hati," jawab Surti. Keesokan harinya, Surti merasa bahagia karena suaminya semalam membuat bibir Surti tak lepas dari senyum manisnya. Tak biasa Tejo bisa berhubungan badan hingga 4 kali dalam semalam. Pikirnya mungkin suaminya dalam kondisi sehat. Selama seminggu Tejo dapat melakukan itu dengan istrinya sampai 4 kali dan merasa terpuaskan. Hingga akhirnya Surti merasakan tak enak badan. Saat Tejo sudah pulang kerja, Surti memberitahu kalau hari itu Surti merasa mulai mual. Pikirnya dia sedang sakit dan meminta Tejo untuk memijitnya. Tak butuh lama, hanya dengan sentuhan tangan Tejo, badan Surti seketika bugar kembali. Semakin lama Surti mulai curiga, kenapa suaminya selalu berangkat kerja sehabis adzan subuh dan pulang pada maghrib. Selama 1 bulan lebih seperti itu, tapi Surti tak bisa melakukan apapun. Berharap semua ini bukan hal buruk, tapi kenyataannya berbeda. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Surti hamil anak Tejo yang sudah menginjak 3 bulan. Surti merasa bahagia karena apa yang mereka inginkan akan segera terlahir dan melengkapi keluarga kecilnya. Memasuki 7 bulan kehamilan, semakin besar perut Surti. Ia merawat dengan penuh cinta dan sayang. Bersamaan dengan Tejo yang segera berakhir masa tugasnya, tepat 1 tahun Tejo akhirnya kembali ke kota asalnya untuk segera bertemu dengan istri tercintanya yang sedang menunggu di bandara. Dari sekian banyak teman-teman seperjuangan, hanya istri Tejo yang tak terlihat batang hidungnya. Satu persatu dari mereka berpamitan dengan Tejo yang sudah dijemput oleh sanak keluarganya di bandara. "Apa ibu ki lali nek aku wis mulih yo? Kok ran jedul ning bandara?" Gumam Tejo sedikit kesal. Apa dia lupa kalau aku sudah pulang? Kenapa tidak datang ke bandara? Tanpa pikir panjang, Tejo akhirnya pulang tanpa didampingi istri tercintanya. Perjalanan kurang lebih 50 menit untuk sampai kediaman Tejo. Waktu itu Tejo belum terlalu memperhatikan fisik tubuh istrinya yang sudah membesar. Yang di kepalanya hanya ingin bertanya masalah kepulangan Tejo. "Tok tok tok." "Nggih, sekedap," ucap Surti. "Iya, sebentar." Saat pintu terbuka, Tejo melihat Surti seperti biasa saja. Tak ada pelukan ataupun rasa gembira atas kepulangan suaminya ini. "Wis balik, Pak. Lagi subuh mau mangkat kok wis balik?" ucap Surti dengan nada biasa. "Sudah pulang, Pak. Baru tadi subuh berangkat, kok sudah pulang?" "Bu, kok kowe ra metok bapak ning bandara? Lali jadwale po, Bu?" tanya Tejo masih di depan pintu. "Bu, kamu kenapa tidak jemput bapak di bandara? Lupa jadwalnya ya?" "Loh, metok piye to, Pak? Loh, wong bapak ket awal mbiyen jare dinas, tapi malah mulih dhewe. Kok malah ibu kon metok ning bandara?" jawab Surti panjang lebar. "Jemput gimana, Pak? Dari awal bapak bilang dinas itu, tapi bapak terus pulang. Kenapa ibu suruh jemput ke bandara?" Tejo yang mendengar penjelasan Surti seketika kaget bukan main. Jelas-jelas dia berpamitan pergi dinas keluar Jawa dan menyampaikan kalau akan pulang setahun lagi. Surti juga menjelaskan jika selama setahun ini Tejo menemani Surti hingga hamil. Luapan emosi di kepala Tejo menyeruak keluar setelah mendengar penjelasan istrinya. Hingga akhirnya Tejo menanyakan kepada seorang paranormal. Tak disangka tak dinyana,
ternyata bayi yang ada dalam kandungan Surti itu adalah anak genderuwo. Selama itu Surti ditemani oleh sosok genderuwo yang menjelma menjadi Tejo. Waktu persalinan tiba, anak genderuwo itu akhirnya keluar ke dunia ini. Surti beserta Tejo terkaget-kaget melihat jabang bayi yang terlahir dari rahim Surti. Fisik bayi tersebut berbeda dengan bayi pada umumnya. Tubuh bayi itu terlihat besar dengan lengan metekol, atau dalam bahasa Indonesianya kekar. Tak kuasa melihatnya, Tejo akhirnya keluar dari ruangan persalinan dan berniat untuk menanyakan kepada Pak Adi, seorang paranormal yang dikenalnya. 5 tahun berjalan, bayi itu memang aneh dengan pertumbuhannya. Bayi pada umumnya setelah lahir akan menangis dan beranjak tumbuh akan sedikit belajar tengkurap, merangkak dan berjalan. Tapi dengan bayi mereka tidak. Memasuki umur 5 tahun dan selama 5 tahun itu juga, bayi itu belum pernah menangis dan belum bisa berjalan, tetapi mempunyai rambut yang sedikit lebat pada dadanya. Setelah janjian, Tejo langsung meluncur ke rumah Pak Adi. Tejo menceritakan semua kejadian yang dialami oleh istrinya selama ia tinggal dinas keluar pulau. Setelah mereka sampai, bayi usia 5 tahun itu diam dan hanya diam saja. "Mas, niki anake kegungan kali Sukmo," ucap Pak Adi yang mengagetkan Surti dan Tejo. "Ini anaknya mempunyai 2 sukma." "Maksudnya pripun, Pak?" tanya Surti tak percaya. Mereka saling memandang Pak Adi. "Maksudnya gimana, Pak?" "Nggih, Mbak. Jabang bayi niki kagungan sukmo. Sukmo manungso lan sukmo jin," jelas Pak Adi. "Iya, Mbak. Bayi ini memiliki 2 sukma, sukma manusia dan jin." "Ajeng pripun?" tanya Pak Adi kepada Surti dan Tejo. "Mau dibagaimanakan?" "Sakderenge ngapunten, Pak. Menawi sukma jin niku dibuang, saged mboten?" tanya Tejo serius. "Sebelumnya maaf, Pak. Kalau sukma jin itu dibuang, bisa atau tidak?" "Saged, Mas. Tapi umurnya mboten panjang," jawab Pak Adi tenang. "Bisa, tapi umur bayi itu tidak bisa panjang." Mendengar itu Surti menangis, seperti tak rela jika harus kehilangan anaknya. Tetapi Tejo sudah mengikhlaskan jika harus kehilangan. Bagaimanapun anak itu bukan darah daging Tejo. Akhirnya Surti legowo untuk menerima kenyataan ini. Beberapa saat kemudian, Pak Adi melakukan meditasi untuk memanggil genderuwo yang menjadi bapak dari anak itu. "Piye iki, nek sukmone anakmu tak jikuk?" ucap Pak Adi kepada genderuwo yang sudah berada dalam mediator. Mediator mengangguk. "Ya wis, mengko bengi bayi iki tak gawa ning Parangkusumo. Sukmone tak titip ke ibu," jelas Pak Adi. "Ya sudah, nanti malam anak ini saya bawa ke Parangkusumo. Sukmanya akan saya titipkan Kanjeng Ratu," anggukan lagi. Setelah selesai mediasi, Tejo dan Surti membawa anaknya menuju pantai Parangkusumo bersama dengan Pak Adi dan yang lain. Sesampai di sana, Pak Adi melanjutkan ritualnya untuk menyerahkan sukma dari anak genderuwo itu. Seketika bayi umur 5 tahun itu menangis keras seperti bayi menangis saat pertama kali terlahir ke dunia. Pak Adi menjelaskan jika umurnya tidak akan lama lagi. Selang 1 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bayi itu mengembuskan nafas terakhirnya di umur 6 tahun. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.